Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di channel saya, channel Abi Abdurrahman. Hari ini seperti biasa, karena kemarin kita kedatangan salah satu tokoh agama, hari ini sesuai dengan janji kami bahwa nanti akan ada pembahasan khusus. Nah, hari ini kami akan membahas secara khusus tentang tema khusus. Tapi sebelumnya yang belum subscribe teman-teman diharapkan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hari ini kembali sama dengan Aang Pasar, nama panggilan akrabnya. Hari ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan apa itu sodakoh atau sedekah. Nah, nanti teman-teman bisa mendengarkannya secara full di YouTube saya. Kalau misalnya ada pertanyaan dan hal-hal lain, itu boleh dicantumkan di kolom komentar langsung di bawah ini, atau mau silaturahmi datang langsung ke Aang, boleh tinggal datang ke Desa Ciender itu ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan sedekah, atau kalau dalam bahasa Sundanya sodakoh. Nah, ini bagaimana nanti Aang menjelaskan, kita dengarkan sama-sama. Nah, selamat menyaksikan teman-teman atau menonton. Kita persilahkan kepada Aang untuk memulai pembahasan apa itu sedekah, manfaatnya, dan lain sebagainya. Silakan Aang, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu bi a'malihi wa tasaddaqu bi malihi illa fi sabilillah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah dan istimewa selain kata salam. Semoga pada hari ini kita dilimpahkan segala puji. Mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kebaginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salam dan rahmat semoga terlimpah curahkan kepada keluarga, para sahabat, wabil khusus kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diakui selaku umatnya yang sejati dan nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair, bahwa pembelaan syafaat itu terhadap orang-orang yang berdosa besar, orang yang mempunyai dosa besar. Dalam artian garis besar bukan kita harus berbuat dosa, tapi la sogirota ma'al istimror wala kabirota ma'al istighfar. Tidak bisa dikatakan dosa kecil kalau kita berbuatnya keseringan, tapi tidak akan ada dosa besar kalau selalu kita istilahnya diikuti ucapan kita dengan kata istighfar. Mudah-mudahan semoga kita semua diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, mengingat kepada situasi saat ini
orang-orang berkata bahwa kita menyedekahkan harta itu akan berkurang. Bahkan menurut atau apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Ketika kita menyedekahkan harta itu tidak akan berkurang, kata Rasulullah, bahkan diikuti dengan bal yazdad 3 kali. Ketika kita menyedekahkan harta kita, maka Allah dan Rasul akan memberikan bal yazdad. Justru ketika bersedekah, harta kita akan bertambah dan bertambah. Intinya, sedekah itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kita dianugerahkan rezeki, kita diberikan, dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah titipan dari Allah. Ketika kita bersedekah, seumpamanya makhluk Allah yang ada di muka bumi ini semua bersedekah, ternyata Allah tidak akan merasa untung. Sebaliknya, ketika umat Kangjeng Rasul, hamba Allah, makhluk Allah yang ada di muka bumi tidak bersedekah, maka Allah tidak akan merasa rugi. Karena apa? Sedekah itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena apa? Ingat, semua yang ada dari mulai penghidupan kita, penglihatan kita, itu adalah titipan dari Allah. Maka pernahkah kita berbicara masalah sedekah harta, sedekah pikiran, terutama pernahkah kita berbicara masalah sedekah anggota badan kita yang Allah titipkan kepada kita? Nah, ini ada suatu cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang pemuda atau seorang makhluk Allah, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlimpah hartanya. Waktu itu ketika dia sedang sakit, maka Allah mengutus malaikat Israel untuk mengambil nyawanya orang tua tersebut. Kata Allah, ya Israel, silahkan turun ke dunia, si Fulan bin Fulan hari ini, detik ini harus dicabut nyawanya. Nah, datanglah Azrail membisikkan kepada si Fulan bin Fulan tersebut, maka beliau terketuk dalam hatinya, mengumpulkan semua anaknya. Karena apa? Beliau akan berwasiat. Tolong, dia berbicara pada anaknya, mana semua anak bapak kumpul. Apa sebabnya dikumpulkan? Bahwa jam ini, hari ini bapak akan meninggalkan kalian. Tidak lama kemudian anaknya yang berjumlah 5 orang itu datanglah dengan pengharapan penuh bahwa orang tuanya akan mewasiatkan, orang tuanya akan memberikan harta yang selama ini dia kumpulkan. Saking girangnya, hadirin semua sahabat fillah yang dirahmati Allah, datanglah. Bukan berarti anaknya membacakan surah Yasin, bukan berarti anaknya membacakan surah Fatihah, mendoakan orang tuanya, melainkan beliau 5-5-nya berharap bahwa bapaknya akan meninggal, akan menitipkan hartanya yang begitu banyak. Sudah kumpul, ceritanya kumpul, anaknya, bapaknya berbicara. Anak-anakku sekalian, bapak sekarang akan meninggalkan kalian. Tolong harta bapak semua infakkan ke jalan Allah, bangunkan masjid, berikan ke yatim piatu, habiskan semua. Ternyata bapaknya berwasiat untuk menginfakkan di jalan Allah. Anak-anaknya kecewa. Tiba-tiba begitu waktunya Azrail akan mencabut nyawa beliau, ternyata Allah menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril, injil fil ardi, turunlah ke bumi, jangan dicabut nyawanya si Fulan bin Fulan tersebut. Karena apa? Jibril bingung. Karena beliau berikan kesenggangan waktu, mau 1000 tahun, mau 100 tahun, mau selamanya, silahkan. Karena apa? Karena beliau tadinya mau mati sekarang, mau dicabut nyawanya hari ini. Dia menyedekahkan harta bendanya semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jangan jadi dicabutnya. Bilang ke Azrail. Akhirnya Azrail datang, tidak jadi memutus nyawa dari raganya. Ternyata inilah berkahnya sedekah, bisa menjadi umur kita bertambah panjang, umur kita bertambah berkah. Ini hadirin kaum muslimin, sahabat billah yang dirahmati Allah. Makanya kita jangan takut. Dulu pernah kejadian
2016 datang ke rumah orang Bandung Cimahi waktu itu, kalau nggak salah. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Dia sudah berani mengikhlaskan hartanya, sedangkan saya pribadi belum tentu bisa. Datanglah beliau bertamu, terus datang ke rumah mengungkapkan musibah yang telah menimpa beliau. Kata si tamu itu, Pak Kiai, tolong saya minta doanya, minta solusinya. Sekarang rumah saya sudah disita oleh bank, hutang saya di mana-mana. Jadi tolong, apakah Pak Kiai bisa memberikan solusi untuk membayar hutang-hutang saya? Saya mengatakan ke beliau, kata apa yang dikatakan Rasulullah, ma min sodakotin, gitu, ma min sodakotin bal yajad. Jadi silahkan, sekarang akan membawa uang berapa, kalau bisa sedekahkan Kang. Beliau tanpa berpikir dua kali, dia waktu itu membawa uang sekitar 1.800.000 lagi. Harus dikesiapakan, Kiai, saya sedekah. Saya bilang, kasih ke anak yatim. Dia tidak berpikir dua kali, dia bismillahirrahmanirrahim, uang yang buat makan, buat perjalanan itu disedekahkan. Alhamdulillah waktu itu uangnya habis, yang nagih banyak. Bukan berarti kebayar. Dia marah. Ustadz bohong. Bohong apa? Kata Ustadz, kalau ini sedekahkan, hutang saya akan terbayar. Minimalnya kan hutang akan masih tetap, tapi amal akan yang banyak. Yang akhirnya beliau ketawa. Wah, berarti ini mah main-main katanya. Itu mencek orang ceender ya mah panginten, cek orang marung konang kieu hanas ku aing duit dibikeun, hutang keukeuh namahan gede. Itu kan. Nah, pada akhirnya tapi beliau ternyata tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan dia marah datang ke rumah seolah-olah mengejek saya. Ternyata akang masalah ku ajengan teh ngajurumuskeun aing cenah kitu. Besok padahal seminggu kemudian beliau cerita lebih panjang, beliau datang lagi. Beliau sudah membawa satu buah mobil roda 4 yaitu Honda Jazz. Beliau bersyukur, ternyata alhamdulillah Allah menjawab lain. Jadi waktu itu dia bersedekah hari Selasa, Rabu, Kamis dia marah-marah. Ternyata Allah jawab dengan 10 hari. Allah memberikan keistimewaan sedekah. Hutang yang tadinya rumah sudah disita oleh bank, hutang yang tahu siapa yang membalas, siapa yang membayar, Allahu a'lam bishawab. Allah lah yang mengatakan bahwa kamilah yang menjamin kehidupan hamba kami yang ikut dengan tata cara kata Rasul bahwa kita adalah seolah makhluk Allah, hamba Allah. Maka kalau kita ingin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, maka segerakanlah perintah Allah, tinggalkanlah apa yang Allah larang. Maka dari itu timbul pertanyaan, kalau kita tidak punya harta, dengan apa kita sedekah? Kata Rasul, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita tidak punya harta, tidak punya uang, dengan apa kita ingin bersedekah? Kata Rasul, kamu punya ilmu, kamu punya pikiran, kamu punya tenaga, sedekahkan dengan tenaga kalian. Cuma kalau digemborkan, disebarkan di apa sekarang di zaman sekarang disebarkan, kebanyakan orang bersedekah dengan pikiran, dengan tenaga. Uang tetap disimpan, tidak mau bersedekah dengan uang. Kata apa? Jangan terlalu disebar. Khusus Rasulullah mengatakan ke sahabat, kalau tidak punya uang, ada tenaga kita, tidak punya tenaga, ada pikiran kita, tidak punya ilmu kita. Makanya kata Rasul, ketika sedekah, man fariha bidukhuli ilmin ikhwati, maka ketika kita memberikan kebahagiaan, membantu dengan pikiran, membahagiakan dengan kata-kata, itu juga sedekah. Istilahnya sekarang Pak Ades misalkan punya warga yang betul-betul ingin bantu, Pak Ades tidak punya apa-apa, tapi Pak Ades bisa menghibur dia, bisa dia tertawa, itu sudah menjadi bentuk sedekah. Maka dari itu mari kita sama-sama, karena harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Allah saatnya memberikan kepada makhluknya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu itu bisa
menjadikan keuntungan kita panjang umur, dan yang kedua bal yazdad, pasti Allah berikan tambah banyak harta kita. Makanya awas, dia di yaumul kiamah nanti yang pertama Allah akan hisab, Allah akan pertanyakan tentang harta kita. Makanya la yanfa'u malun wa banun fil akhirah, tidak ada manfaatnya harta dengan anak-anak kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba, semua makhluk Allah, semua umat Rasulullah, kata Rasul, akan masuk surga, terkecuali inilah nanti di yaumul kiamah juga akan tertera pintu sedekah. Ada yang namanya surga itu dinamakan pintu sedekah, berarti itu jalan khusus orang yang menyedekahkan dirinya di jalan Allah sewaktu di dunia. Maka nanti juga akan dipanggil oleh pintu sedekah, hai makhluk Allah, umat Rasulullah yang sering bersedekah, masuklah lewat pintu ini, karena kalian setiap bersedekah tanpa pamrih, tidak mau mengharapkan balasan, hanya kepada Allah lah kita berharap balasannya. Oleh karena itu semoga di hari ini kita dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan milik kita semua, bukan hak kita semua. Di situ ada sebahagian harta-harta yang membutuhkan kita, terutama yatim piatu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semakin hari tambah ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, semakin dikeluarkan di jalan Allah, semakin banyak keberkahan, semakin bertambah. Karena Allah, kata Allah, jangan takut miskin, jangan takut fakir ketika kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Oleh karena itu untuk hari ini cukup sekian penyampaian masalah tausiah agama sekarang. Mudah-mudahan bab sedekah ini, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan diterangkan di kolom tersebut, kami insya Allah akan menjawab. Sekali lagi, sedekah itu yang paling utama, sedekah yang kita sayangi. Betul nggak Pak Kades? Sekarang betul. Aang minta yang disayangi oleh Pak Kades, kira-kira dikasih gak? Nah ini hadirin kaum yang alhamdulillah belum tentu. Kata Rasul gitu, sedekah yang sahabat pertama, ya Rasulullah, sedekah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling istimewa di hadapan Allah, sedekah apa? Kata Rasul, sedekah yang paling kita sayangi. Bentuknya apapun silahkan disedekahkan, insya Allah. Cuma kalau kita berharap sama manusia, jangan berharap besok mendapat kebahagiaan, tunggu kehancuran. Kalau kita berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah, roja kita kepada Allah. Insya Allah, kata Allah, la tahok wala tahjan, jangan takut dan jangan sedih, Allah yang akan memberikan solusi yang terbaik. Mungkin hari ini sekian, mudah-mudahan ada bermanfaatnya, khusus bagi saya pribadi, umumnya kepada sahabatillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah teman-teman, sungguh luar biasa, subhanallah, apa yang disampaikan oleh Aang ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Aang ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Aang, walaupun tadi ya, walaupun hanya sebatas pemaparan ilmu pengetahuan, tapi mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat beliau. Dan mudah-mudahan amalan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala oleh beribu-ribu kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena sesuai dengan tema bahwa bersedekah itu tidak hanya berupa bentuk materi, ilmu atau pengetahuan pun itu bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Ketika kita punya ilmu, ketika kita punya pengetahuan, maka jangan pelit, kasih tahu orang lain agar orang lain pun bisa memiliki ilmu yang sama. Maka kalau sudah berbagi dalam kehidupan ini, pasti kehidupan sosial akan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang salah ucap, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.